Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Ratri volume kelima chapter ke-20. Di chapter ini bakal dibahas tentang penjarahan dan juga penghancuran kastil milik Belphegor. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Hakuto berhasil mengalahkan Belphegor, saat ini Hakuto, Olgan dan juga Ming, mereka bertiga masih ada di dalam sebuah ruangan di bawah kastil Belphegor untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil Hakuto dengan sangat keras, dan suara itu ternyata adalah Akane. Lalu Akane bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto itu telah banyak berubah, dan Hakuto sangat suka melakukan hal yang menyenangkan saat dia tidak ada. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun dengan malas langsung memberitahu Akane. Hakuto bilang bahwa semua yang dia lakukan tidaklah menyenangkan. Bahkan Hakuto yang saat ini dalam mode vampirnya, dia pun mulai bercanda kepada Akane. Dan dia bilang kepada Akane bahwa dia sangat ingin meminum darah. Akane yang mendengar itu, dia pun akhirnya ingat jika dulunya Hakuto itu sangat suka meminum darah gadis perawan. Dan Akane dengan gugup lalu bilang kepada Hakuto bahwa saat ini tubuhnya sangat panas, jadi darahnya tidak akan bagus. Dan setelah itu, Olgan pun lalu mengingat jika dia pernah berjanji kepada Hakuto. Dan janji itu adalah bahwa jika Hakuto berhasil membunuh Belphegor, maka dia berjanji akan memberikan semua harta Belphegor untuk Hakuto. Lalu setelah itu, Olgan pun langsung mengajak Hakuto untuk masuk ke gudang harta milik Belphegor. Tetapi Hakuto lalu bilang kepada Olgan bahwa saat ini dia ingin sendirian dulu karena ada yang ingin dia lakukan. Dan alasan Hakuto ingin sendirian adalah karena Hakuto ingin mengecek semua fitur dan juga skill yang telah terbuka. Karena saat ini dia telah menyatu dengan jiwa milik kunai Hakuto. Tetapi Akane lalu memberitahu Hakuto bahwa sebenarnya dia sudah lebih dulu masuk ke dalam gudang harta milik Belphegor. Tetapi di sana, dia bertemu dengan seorang bocah iblis yang sangat aneh. Dan bocah iblis itu telah mengambil semua harta milik Belphegor. Dan dengan gugup, karena dia takut dimarahi oleh Hakuto, Akane pun langsung memberikan beberapa harta yang telah dia temukan dari gudang harta milik Belphegor. Tetapi harta itu sangatlah sedikit. Tetapi Olgan lalu memberitahu Hakuto bahwa salah satu harta yang dibawa oleh Akane itu adalah batu Amanda. Dan batu Amanda adalah sebuah artefak yang bisa membuat pemakainya bisa mendapatkan ketahanan sihir sampai sihir tingkat 2. Sedangkan harta yang lainnya hanyalah sebuah harta biasa. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun merasa cukup puas karena ternyata artefak itu lumayan bagus untuknya, karena dia tidak memiliki pertahanan terhadap serangan sihir. Tetapi saat Hakuto melihat beberapa harta yang dibawa oleh Akane, dia pun lalu melihat sebuah buku yang sangat dia kenal. Karena buku itu berasal dari dunianya yang lama. Dan itu adalah sebuah buku novel yang berjudul Petualangan Si Anjing Penghancur volume ke-6. Dan Hakuto lalu berpikir kenapa bisa buku ini ada di gudang harta milik Belphegor. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung memasukkan harta-harta jarahan itu ke dalam item box miliknya. Dan ternyata di sini, Hakuto juga berhasil mengambil armor emas milik Belphegor yang telah kembali seperti semula. Dan hal ini membuat Akane sangat tertarik. Lalu Akane bilang kepada Hakuto bahwa armor emas itu terlihat sangat berkilauan. Dan dengan wajah memelas, Akane pun lalu meminta Hakuto untuk memberikan armor emas itu kepadanya. Dan Hakuto pun dengan persetujuan dari Olgan, dia pun akhirnya memberikan armor emas itu kepada Akane. Tetapi sebelum itu, Hakuto sempat mengecek armor itu menggunakan skill miliknya.
Dan armor itu memiliki nama item sebagai ujian akhir. Tetapi hal ini tidak terlalu penting bagi Hakuto, karena bagi Hakuto, nama itu terlihat sangat konyol. Lalu setelah itu, Akane dengan gugup lalu memberitahu Hakuto tentang sesuatu yang telah dia temukan. Akane bilang kepada Hakuto bahwa di bawah kastil Belphegor dia menemukan bubuk mesiu, dan seharusnya itu tidak ada di dunia ini, karena dunia ini adalah dunia fantasi. Dan Akane bertanya kepada Hakuto apa yang harus mereka lakukan dengan hal itu. Dan Hakuto pun dengan tenang lalu bilang kepada Akane bahwa mereka harus meledakannya bersama dengan semua kastilnya. Dan Akane juga setuju dengan hal ini. Lalu setelah itu, Hakuto menyuruh Akane untuk membawa Olgan dan juga Ming keluar, karena dialah yang akan mengurus semuanya dan juga akan meledakkan bubuk mesiu yang ada di bawah kastil. Dan setelah Akane membawa Olgan dan juga Ming keluar, Hakuto pun langsung menuju ke bawah kastil. Dan saat dia sampai di sana, Hakuto langsung menggunakan skill khusus miliknya, yaitu Shadow Age, untuk menghancurkan kastil itu. Dan dengan skill ini, Hakuto bisa memberikan dampak serangan sampai 50% dan langsung menghancurkan kastil Belphegor. Dan setelah kastilnya hancur bersama dengan semua bubuk mesiu itu, Hakuto pun langsung pergi menuju ke tempat Akane dan juga yang lainnya. Sedangkan Ming dan juga Olgan yang menyaksikan kehancuran kastil Belphegor, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Ming tidak pernah percaya jika kastil sebesar ini bisa runtuh. Sedangkan Olgan, dia pun di dalam hatinya langsung berkata bahwa seharusnya dialah yang menghancurkan kastil ini dengan tangannya sendiri. Dan setelah Hakuto kembali ke rombongan, Akane tiba-tiba bilang kepada Hakuto bahwa dia ingin berpetualang. Tetapi Hakuto yang mendengar itu, dia pun langsung menentangnya. Dan Hakuto bilang kepada Akane bahwa setelah mereka selesai, maka dia akan membawa Akane kembali ke desa Rabi untuk membantunya membangun desa itu. Tetapi Akane lalu bilang kepada Hakuto bahwa saat ini Hakuto telah memiliki Tahara dan juga Yu yang bisa membantunya di dalam desa itu. Sedangkan dia ingin menemukan sesuatu hal yang bisa dia lakukan untuk Hakuto. Hakuto yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir sejenak. Dan di sini Hakuto berpikir bahwa Akane itu cocok untuk melakukan misi pengintaian dan juga sabotase. Dan dia orang yang tidak bisa diam. Lalu Hakuto langsung bilang kepada Akane bahwa sepertinya Akane lebih cocok untuk melakukan misi di luar. Dan Hakuto lalu mengembalikan sepatu bulan milik Akane yang sudah selesai dia perbaiki. Dan juga Hakuto bilang kepada Akane bahwa dia akan membiarkan Akane untuk berpetualang kemanapun dia mau. Tetapi Akane harus siap saat dia akan menghubungi Akane dan meminta bantuannya. Dan Akane pun langsung setuju, walaupun dia sebenarnya sedikit agak kesal. Dan dia akan membuat panggilan jika dia membutuhkan bantuan. Lalu setelah itu, Akane juga bilang kepada Hakuto, Ming dan juga Olgan jika dia akan berpetualang untuk menemukan banyak harta. Dan dia juga akan memiliki nama yang besar. Dan setelah dia berpamitan, Akane pun langsung menghilang. Lalu setelah itu, Ming bertanya kepada Olgan apa yang akan Olgan lakukan setelah ini. Tetapi Olgan tidak bisa menjawabnya, dan malahan dia bertanya kepada Hakuto apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung. Tetapi Olgan lalu memberitahu Hakuto bahwa dia bisa melakukan apapun yang Hakuto perintahkan. Dan Olgan juga bilang kepada Hakuto bahwa sebelumnya dia memiliki sebuah misi yang belum dia selesaikan. Dan misi itu adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap kerajaan Zenobia. Hakuto yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengingat jika dia sering sekali mendengar nama dari kerajaan Zenobia dari Tahara. Dan Hakuto juga ingat jika ada seorang wanita ninja yang bernama Hanzo, dan ninja itu berasal dari kerajaan Zenobia. Bahkan ninja itu telah memata-matai desa Rabi dan juga dirinya. Lalu setelah itu, Olgan bertanya kepada Hakuto apakah Hakuto ingin seorang anak. Dan pertanyaan ini membuat Hakuto sangat terkejut. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu memberitahu Olgan bahwa dia saat ini masih lajang dan tidak memiliki pasangan.
Bahkan dia tidak pernah berpikir untuk memiliki seorang anak. Tetapi Olgan tiba-tiba langsung memeluk Hakuto. Dan Olgan bilang kepada Hakuto jika dia ingin memiliki seorang anak yang benar-benar dicintai oleh orang tua mereka. Sedangkan Ming yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Ming langsung memarahi Olgan, dan Ming bilang kepada Olgan bahwa Hakuto itu adalah malaikat jatuh Lucifer. Dan Lucifer adalah lambang dari semua kejahatan yang ada di dunia ini. Sedangkan Hakuto yang telah dituduh oleh Ming sebagai seorang penjahat, dia pun merasa sangat konyol. Bahkan yang membuat Hakuto merasa semakin konyol lagi adalah karena pemikiran Ming yang sangat aneh. Karena Ming bilang kepada Olgan jika mereka bisa hamil hanya dengan mendengar suara Hakuto saja. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena Ming mengatakan hal itu seolah-olah dia bisa menghamili wanita dari lubang telinganya saja. Dan hal ini membuat Hakuto sangat kesal kepada Ming. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung memberikan Olgan sebuah pakaian hitam. Dan pakaian itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang berpihak kepada Hakuto di Kekaisaran Agung. Dan dengan memakai pakaian ini, itu artinya Olgan telah menjadi bagian dari Kekaisaran Agung atau bawahan dari Hakuto. Perlu diketahui, di Kekaisaran Agung yang dipimpin oleh Kunai Hakuto, semua kesatria laki-lakinya memakai seragam hitam. Sedangkan kesatria wanitanya memakai seragam Valkyrie. Dan pakaian ini memiliki poin pertahanan sebanyak 35 poin. Tetapi Ming yang melihat hal itu, dia pun akhirnya menjadi semakin yakin jika Hakuto akan menjadikan mereka sebagai bawahannya. Tetapi Olgan akhirnya memutuskan jika dia setuju untuk ikut dengan Hakuto dan menjadi bawahannya. Dan Olgan juga bersedia untuk menjadi kesatria dari Kekaisaran Agung milik Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto pun mulai memeriksa fitur apa saja yang telah terbuka setelah dia bergabung dengan jiwa Kunai Hakuto. Dan saat sistem admin terbuka, hal itu membuat Hakuto sangat terkejut dan juga senang. Karena fitur yang telah terbuka adalah fitur yang sangat hebat bagi Hakuto. Dan fitur itu adalah fitur konstruksi yang bisa digunakan oleh Hakuto untuk membangun sebuah wilayah dengan sangat cepat. Bahkan dengan fitur ini, Hakuto bisa membuat kolam, pantai, mercusuar, marina, taman air, hutan, tambang, kompleks apartemen, dan juga yang lainnya. Dan hal ini sangat berguna bagi Hakuto untuk membangun desa Rabi menjadi lebih besar lagi. Dan di dalam hatinya, Hakuto pun bergumam bahwa dia tidak tahu apakah di dunia ini ada seorang dewa atau tidak. Tetapi walaupun ada, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Dan dengan kekalahan dari salah satu Raja Iblis dari 7 dosa besar, yaitu Belphegor, hal ini nantinya akan membuat perubahan besar di seluruh dunia. Bahkan hal ini juga akan mempengaruhi kekuatan dari wilayah Hellion. Dan juga akan membuat perubahan besar bagi bangsa Animania dan juga manusia. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.